Mari siapkan hati kita saudaraku. Saya mau ajak saudara untuk melihat pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia Allah yang selalu menepati setiap janjinya. Dia Allah yang setia. Dan percaya pertolongan ini tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Dia sediakan indah pada waktunya. Kita bersyukur dalam segala hal. Kita bersyukur dalam segala keadaan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagi. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita baik sepanjang minggu ini, sehingga kita di tempat ini sama-sama berdiri, berkumpul bersama untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kau ada di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala apapun yang perbuatan yang kami lakukan untuk Tuhan, itu tidak mau mencukupi apa yang kami terima. Itu tidak dapat membalas Tuhan kebaikan Tuhan, selain memberikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Untuk selama-lamanya kami mau percaya pada Engkau Tuhan. Engkau harapan
Dengan apa kan ku balas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih setiamu Tuhan. Sungguh tidak kami dapat membalasnya Bapa. Ini hidup kami Tuhan yang mau menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Haleluya, kami mau segala puji Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, selamanya, benar Tuhan. Apapun usaha kami, apapun yang kami buat Tuhan, itu tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan kami datang. Kami membawa persembahan kami membawa hidup kami untuk kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami mau memuji dan bersorak-sorak demi nama Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Dia baik, bahkan dia teramat baik dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Mari kita mau sama-sama rayakan kasih Dia, kasih yang begitu besar bagi saya dan saudara. Yeah. Mari semua bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku Tuhan. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku.
cintaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Mari kita semua memuji nama Tuhan, sebab Dia yang layak kita puji. Layak Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Semua bersorak bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu mau tetap memuji nama Tuhan? Mau sorakan haleluya? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya. Oh yeah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan, mengikuti Engkau adalah keputusan kami ya Yesus. Kami tidak akan menyesal Tuhan. Sebab kami tahu, kami memiliki Tuhan yang besar. Kami memiliki Tuhan yang mampu mengalahkan segala masalah kami. Sebab itu Tuhan, hari ini kami membawa hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ini menjadi pernyataan bagi kami Tuhan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami mau tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku kami serahkan dalam genggaman-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan, oh, aku punya
Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sepanjang minggu ini. Dan sekarang kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus, Kau jamah setiap hati kami, gemburkan setiap tanah hati kami. Sehingga firman yang tertabur ini boleh tertanam dan bertumbuh dengan subur dan berbuah. Terima kasih, kami akan mulai pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang ini tema yang berat nih sebenarnya ini ya. Yesus di dalam perjanjian lama. Pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita akan sedikit belajar ya mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan tema ini jujur saya nggak bisa, ini tema yang nggak bisa dibawakan dalam satu kali ibadah. Bahkan mungkin dalam satu tahun ibadah pun membahas Yesus dalam perjanjian lama juga gak bakal selesai, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya ingin jemaat di sini kita semakin bertumbuh akan pengenalan kita akan Tuhan kita. Dan kita mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dan ya, kita belajar ya pada pagi hari ini. Tadi pagi aku baru dengar berita gitu ya, baru nonton tadi pas bangun, habis itu lagi siap-siap mandi gitu, lihat YouTube dan aku dengar berita mengenai pemimpin Iran yang baru saja dieksekusi ya, bukan dieksekusi sih. Ini jadi Amerika ternyata sudah menyerang Iran gitu. Amerika sudah menyerang Iran dan pemimpin Iran itu sudah udah nggak ada, udah dibom gitu. Dan beberapa saat yang lalu juga masih dalam tahun ini, awal tahun gitu ya, Amerika juga baru saja menyerang Venezuela dan pimpinan Venezuela bisa diambil gitu di tengah-tengah ibu kota Venezuela dan dia bisa diambil, diculik gitu. Nah saudara-saudara yang terkasih, di dalam suatu peperangan gitu, di dalam suatu perang dibutuhkan suatu data intelijen yang sangat tinggi untuk mereka bisa memenang gitu dalam peperangan itu gitu. Pada saat Amerika dan Israel menyerang Iran, dia bisa nyerang, dia bisa tahu posisi pemimpin yang paling utamanya, kepalanya gitu, dan langsung bisa dieliminasi gitu. Kenapa? Karena mereka mempunyai data intelligence yang tepat gitu. Pada saat Amerika juga mengambil presiden Venezuela gitu ya, bisa diambil di tengah-tengah ibu kota. Bayangin Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah ibu kota Venezuela, Amerika bisa ngambil presiden Venezuela dan dibawa gitu balik ke Amerika. Berarti Amerika ini punya data intelijensi yang sangat kuat. Dia tahu keberadaan presidennya itu di mana. Dia tahu kekuatan tentaranya seperti apa. Dia tahu bagaimana cara mengalahkannya. Dan dia tahu gitu. Dan dia karena dia yakin, oh gue punya kemampuan untuk bisa ngambil, ya mereka lakukan itu gitu. Karena mereka tahu gitu ya. Nah saudara-saudara yang terkasih, ya ini juga dalam perang dunia kedua, ya kalau ya ini perang dunia kedua itu sebetulnya perang data intelijensi Bapak Ibu yang terkasih. Itu perang yang makan begitu banyak korban. Dan perang itu dimulai pada saat Jerman menginvasi Polandia di tahun 1939. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Jerman itu adalah negara yang sangat kuat. Dia menginvasi tetangga-tetangganya di Eropa gitu ya. Dan dia menciptakan kekacauan dan perang
besar itu terjadi di Eropa gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam menjalankan perangnya, Jerman itu menggunakan satu mesin yang disebut dengan mesin Enigma. Mesin Enigma ini yang paling kiri gitu ya. Mesin Enigma ini fungsinya untuk apa? Untuk mereka berkomunikasi tanpa diketahui oleh lawan. Karena kalau sesama orang Jerman mereka perang, habis itu mereka komunikasi pakai bahasa Jerman, musuh bisa tahu gak? Musuh bisa tahu, karena bahasa Jerman itu bahasa yang cukup umum gitu ya. Dia orang di Amerika juga banyak yang bisa bahasa Jerman, orang di Inggris pun banyak yang bisa bahasa Jerman. Jadi mereka menggunakan mesin Enigma ini untuk mengenkripsi kata-kata, dan pada saat sampai di misalnya pimpinan mau suruh, oh lu serang ya, benteng ini, lu serang ya nanti kota ini. Pada saat mereka kirim pesan itu kesannya ngaco. Tetapi sebetulnya di dalam pesan itu, kalau dia masukin lagi ke dalam mesin Enigmanya, itu pesannya akan keluar dengan jelas. Oh lu mesti serang kota A, lu mesti serang kota B. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata di Inggris ada seseorang yang namanya Alan Turing. Alan Turing ini dia adalah seorang ahli matematika. Dan dia menciptakan satu mesin namanya Turing Machine gitu ya. Turing Machine ini ternyata adalah alat komputasi, alat menghitung gitu. Dan singkat cerita dia bisa berhasil memecahkan kode yang ada di mesin Enigma ini. Jadi sebetulnya pada saat perang dengan Inggris dengan Jerman, perang dunia Jerman dengan sekutu Inggris Amerika gitu ya. Ternyata orang Inggris itu udah tahu, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi rencana daripada orang Jerman. Jadi sekutu Inggris dan Amerika dia udah tahu. Jadi si Jermannya, oh gue mau serang perahu ini ya. Orang sekutu Inggris, Amerika mereka udah tahu. Dan menurut para ahli gitu ya, para ahli bilang mesinnya Turing ini, Alan Turing yang bikin mesin untuk memecahkan kode Enigma daripada bangsa Jerman, itu memperpendek perang sampai 4 tahun. Jadi tanpa mesin ini mungkin perang akan terus berlanjut sampai 4 tahun dan bahkan jutaan orang akan kehilangan nyawanya karena perang itu. Dan mesin daripada si Turing ini yang memecahkan kode daripada Enigma, mesin Enigma, itu memenangkan perang untuk Inggris, Amerika, dan sekutu gitu ya. Dan perang dunia selesai ya, selesainya di itu sih di Jepang gitu ya. Tapi apa yang menentukan kemenangan sekutu di perang dunia adalah intelijensi, data intelijensi. Dan mesin Turing ini itu sebetulnya cikal bakalnya komputer sekarang yang kita pakai, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi komputer yang sekarang kita pakai, yang ya kita sangat, sampai AI pun itu asalnya dari sini, Bapak Ibu yang terkasih. Turing Machine ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tahukah saudara ya, saudara-saudara yang terkasih, kalau Alkitab itu sebetulnya juga berisi pesan rahasia yang Tuhan ingin nyatakan. Dan untuk murid-muridnya melihat gitu, agar iman mereka terbangun dan iman mereka dengan kokoh menyatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias yang diutus oleh Allah. Kita nggak perang sama siapa-siapa, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi kita ya di Efesus 6 dikatakan kita perang melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Dan kalau dilihat di Efesus 6 ayat 19 dikatakan, ya Paulus mengatakan, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi kabar Injil ini, kabar keselamatan Yesus Kristus.
Paulus bilang itu adalah suatu rahasia, suatu misteri yang besar gitu ya. Di Efesus 5 juga Paulus mengatakan itu, suatu misteri yang besar, rahasia yang besar yang diberikan untuk orang yang percaya, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Matius 13 ayat 11 dikatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Itu kenapa sebabnya Tuhan menyampaikan pesan juga dalam perumpamaan. Dan di Matius 11 dikatakan, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ingin agar kita mempelajari Alkitab Perjanjian Lama dengan suatu pengertian yang baru gitu ya. Pada saat dia menjelaskan kitab suci gitu. Ini di Yohanes 5 ayat 39-40 dikatakan seperti ini. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu ini siapa? Kamu ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyelidiki kitab suci. Ini pada saat Yesus menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda dan mereka mau membunuh Yesus untuk itu karena dia melanggar hukum Taurat karena dia menyembuhkan di pada saat hari Sabat gitu ya. Dan Yesus bilang, kamu menyelidiki kitab-kitab suci tapi kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kitab-kitab suci itu apa, Bapak Ibu yang terkasih? Kitab-kitab suci yang dimaksud Tuhan Yesus ini bukan Alkitab yang kita kenal pada sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu perjanjian baru belum ada. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus kitab suci itu apa? Kitab suci itu adalah kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani pada saat itu sudah dikumpul kitab Septuagint gitu ya namanya. Dan kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang siapa, tentang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ingin orang tahu kalau sebetulnya Alkitab perjanjian lama itu sebetulnya berbicara mengenai siapa? Mengenai Yesus. Dan ini pada saat Tuhan Yesus sebelum dia naik gitu ya, dia berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu bahwa aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan kasih tahu sebetulnya apa yang ditulis tentang Tuhan itu harus digenapi. Dan ini pada saat Yesus bangkit dan bertemu dengan murid pada jalan menuju ke Emmaus gitu ya, dan dia bertemu dengan murid dan mereka nggak percaya kalau Mesias itu yang dipikirnya Mesias itu mati gitu. Dan Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu enggak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah ini perhatikan ayat 27 Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan lalu Yesus gitu ya, menjelaskan kepada murid-muridnya apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dia, tentang Tuhan Yesus di dalam seluruh kitab suci. Tadi aku bilang kitab sucinya, pada saat itu kitab suci apa Bapak Ibu yang terkasih? Perjanjian Septuagint, belum ada perjanjian baru. Matius, Markus, Yohanes ya itu tentang Tuhan Yesus pada saat itu belum ada. Kitab suci itu mereferensi kepada kitab-kitab Musa, kitab para nabi. Kitab perjanjian lama yang juga kita miliki sekarang ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kitab perjanjian lama itu
ditulis kurang lebih dalam jangka waktu 1000 sampai 1500 tahun gitu ya. Dan selesai ditulis di kitab terakhir itu Maleaki itu 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita belajar seperti ini gitu ya? Karena pada saat kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam perjanjian lama, kita dapat melihat kuasa Tuhan, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, kita dapat melihat pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib, yang melintasi waktu. Dan kita dapat berkata, oh Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bisa memakai nabi-nabi untuk bernubuat? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Allah yang omniscience, yang pada saat dia menciptakan dia tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan ingin kita orang-orang yang percaya juga mengerti hal tersebut. Makanya siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama yang akan kita pelajari, ini belajarnya singkat-singkat aja ya Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Ya pada saat sekarang ini kita mau belajar ya, kita mau belajar dan masing-masing bagian firman Tuhan yang aku sampaikan ini mungkin nggak terlalu bisa dalam. Karena apa? Karena banyak Bapak Ibu yang terkasih. Jadi aku akan ngasih tahu sekilas-sekilas aja dan kita nggak bisa terlalu sampai dalam. Tetapi ini saya berharap ini menjadi modal buat para jemaat untuk pada saat kita belajar firman Tuhan. Kita sebetulnya tahu gitu loh. Ini maksudnya pada saat kita membaca perjanjian lama dan hubungannya dengan perjanjian baru itu apa sih kayak gitu. Dan kalau kita mengerti ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bisa menghargai betapa karya Tuhan yang luar biasa di dalam sejarah manusia. Dan betapa pekerjaan Tuhan yang begitu agung dan ajaib. Nah yang pertama itu yang mau saya sampaikan adalah nubuatan gitu ya. Nubuatan itu adalah nubuatan itu disampaikan oleh para nabi Bapak Ibu yang terkasih. Dan ada mungkin 3 hal utama yang disampaikan di dalam nubuatan tersebut. Nubuatan itu adalah pada saat seorang nabi dia menyatakan kebenaran Tuhan pada masa itu. Untuk masa itu gitu. Dia menyatakan kebenaran Tuhan untuk masa itu. Dan seorang nabi juga menyatakan kebenaran hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa yang sudah diberikan. Nabi-nabi selanjutnya yang ada mereka mereka menguatkan hukum Taurat Musa. Oh lu mesti ikut hukum Taurat, lu mesti ikut hukum Taurat. Dan mungkin yang ketiga, nah ini yang kita akan belajar. Nubuatan itu berbicara mengenai foretelling. Foretelling itu memberitahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di masa depan. Dan Tuhan berbicara mengenai nubuatan ini, mengenai kebenaran ini melalui orang-orang yang dipilihnya itu nabi-nabi itu gitu. Dan nubuatan itu adalah profesi, itu adalah prediksi yang dinyatakan secara verbal. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih, nubuatan di kitab perjanjian lama yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama adalah ini Bapak Ibu saya cuma ambil sepotong-sepotong aja ya. Kenapa? Karena itu banyak Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita mau bahas itu mungkin bisa ratusan. Tapi kita akan bahas, ya aku akan bahas sekilas saja agar kita mengerti. Ya ingat apa tujuan saya membawakan tema ini. Karena saya ingin jemaat GBI Jelambar Timur pada saat kita melihat firman Tuhan.
kita bisa melihatnya itu jelas maksudnya Tuhan tuh apa sih gitu. Gitu ya. Karena baca Alkitab itu nggak gampang, kalau kita baca plain begitu aja pasti bingung saudara-saudara. Tapi kalau kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Alkitab itu di 66 buku ditulis oleh begitu banyak orang dan ditulis dari 1500 tahun sebelum Masehi, berarti itu 3500 tahun yang lalu Bapak Ibu yang terkasih. Sampai 2000 tahun yang lalu, dan itu mengerucut kepada satu pribadi, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mesti bisa melihat itu Bapak Ibu yang terkasih. Kita mesti bisa melihat itu. Kalau kita bisa melihat itu, ya itu tujuan saya, maksudnya itu apa yang menjadi beban saya untuk jemaat di tempat ini Bapak Ibu yang terkasih. Emang mungkin agak susah gitu ya, cuman gak apa-apa, kita mau belajar. Jadi mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu sudah ditulis di kitab Mika gitu. Mika 5 ayat 2 dikatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Bapak Ibu yang terkasih, ini prediksi mengenai apa, nubuatan mengenai apa, mengenai kota kelahiran Mesias, kota kelahiran Sang Juru Selamat. Dikatakan Bethlehem Efrata, Bethlehem, rumah roti gitu ya. Hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Dan perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Kalau dia bilang, iya nanti akan ada yang memerintah gitu ya. Tapi pada saat dia bilang yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu kira-kira manusia bukan sih Bapak Ibu? Oh nanti bakal lahir ya, lo orang yang jadi gembala di GBI Jelambar Timur. Tapi dia udah ada dari semenjak dulu kala, semenjak purbakala. Kira-kira itu siapa Bapak Ibu yang terkasih? Itu manusia normal bukan? Bukan, kalau manusia mau normal dia lahir ya udah pada saat itu. Tapi yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, itu berbicara mengenai keilahian daripada Mesias tersebut, daripada Sang Juru Selamat tersebut yang lahir di Bethlehem. Di Yesaya 9 ayat 6, Yesaya itu kitab yang paling banyak mungkin ya, nubuatan mengenai Tuhan Yesus. Dan dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, anak yang lahir telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, perhatikan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak yang lahir di dunia tetapi dia mempunyai ciri-ciri daripada seorang. Dia dibilang Allah yang perkasa Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah nubuatan dari kitab Yesaya mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan ini ditulis Yesaya 700 tahun mungkin sebelum, kira-kira kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir Bapak Ibu yang terkasih. Dan di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan sebab Tuhan itu sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamai dia Immanuel. Bapak Ibu yang terkasih, aku mau menekankan ya, seorang perempuan muda. Dalam bahasa aslinya, seorang perempuan muda itu juga dapat berarti perawan, seorang perawan Bapak Ibu yang terkasih. Seorang perawan. Jadi kitab Yesaya sudah menubuatkan, sudah memprediksi kelahiran Tuhan Yesus Kristus 700 tahun sebelumnya. Dia akan lahir oleh seorang perempuan muda, seorang perawan yang mengandung
Dan kitab Mika sudah kasih tahu tempatnya, oh dia di Bethlehem. Dan permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan mengenai juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang ditulis ratusan tahun, berabad-abad sebelumnya Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita nggak bisa melihat ini suatu karya Tuhan yang luar biasa, wow. Kita harus melihat ini sebagai pekerjaan Tuhan. Tuhan menepati janjinya, Tuhan menepati setiap janjinya, dan Tuhan memberkati seluruh umat di muka bumi ini melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena melalui pribadi ini setiap manusia yang percaya akan diselamatkan, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, aku nggak bahas semua ya karena akan sangat banyak. Tapi ini aku mau, ini pada saat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, dan di Matius 21 ayat 7-9 dikatakan seperti ini, mereka membawa keledai betina itu bersama anak-anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Jadi Yesus memasuki Yerusalem dengan menggunakan apa? Keledai. Dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Pada saat mereka berkata Hosana bagi anak Daud, anak Daud itu bukan berarti dia anaknya Daud gitu ya. Enggak, maksudnya anak Daud itu sebetulnya adalah sebutan untuk Mesias, Bapak Ibu yang terkasih. Untuk orang yang diprediksi, yang dinubuatkan, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan berjanji kepada Daud. Di 2 Samuel 7, ini melalui Nabi Nathan gitu, dia bilang, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan, perhatikan, mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Mesias, janji Tuhan ya, melalui Nabi Nathan kepada Daud, dan ini adalah nubuatan mengenai Mesias yang akan lahir daripada keturunan Daud. Dan Tuhan akan mengokohkan kerajaan daripada keturunan Daud ini sampai selama-lamanya. Dan itu digenapi oleh siapa Bapak Ibu yang terkasih? Itu digenapi oleh Yesus Kristus yang adalah keturunan daripada Daud. Makanya kalau kita buka Alkitab Perjanjian Baru, kita diawali dengan apa? Dikasih tahu murid-murid mau kasih tahu kita apa? Silsilah Yesus Kristus, dia kasih tahu. Matius 1 awal-awal. Yesus Kristus siapa? Anak Daud. Yang Tuhan berjanji kepada Daud. Dan juga anak siapa? Anak Abraham. Yang Tuhan berjanji melalui keturunannya seluruh bumi akan mendapatkan berkat. Dan kalau kita lihat di Lukas 3, silsilah Yesus. Anak siapa? Anak Adam. Manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus adalah Adam yang kedua. Yang menyelamatkan manusia daripada dosa. Adam anak siapa? Anak Allah. Dan pada saat Yesus masuk ke Yerusalem dengan menggunakan keledai gitu ya. Dengan menggunakan keledai, di Zakaria juga dibilang, ini juga nubuatan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorak, hai putri Yerusalem, datang rajamu yang datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut mengendarai
seekor keledai beban yang muda. Jadi pada saat Yesus masuk ke Yerusalem pun itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan di Lukas 1 ini dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung, ini malaikat berkata kepada Maria gitu ya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak berkesudahan. Lihat Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan kerajaannya tak berkesudahan. Apa yang dikatakan di 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Pada saat Yesus lahir, malaikat bilang, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel gitu ya, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pada saat kita membaca perjanjian baru, kita mesti bisa kayak konekin itu ke perjanjian lama. Karena apa yang Tuhan inginkan adalah murid-muridnya melihat kalau pelayanan dia, Yesus Kristus sendiri itu adalah Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, oleh kitab perjanjian lama. Dan saya percaya Tuhan ingin semua orang percaya, murid-murid Tuhan itu dapat melihat itu, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ya itu harusnya tugas gereja kita sebagai gereja kita, pemimpin-pemimpin, para pemimpin komsel gitu ya. Para pemimpin gereja, kita harus belajar untuk dapat bisa mempresentasikan hal ini. Kita harus dapat bisa mengajarkan hal ini kepada semua orang. Kenapa? Karena dari sini kita dapat melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Keajaiban Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu yang terkasih. Nah ini di Yesaya 53, hamba yang menderita, ini aku udah bahas mungkin Jumat Agung tahun lalu sih gitu ya. Tetapi ia tertikam oleh pemberontakan kita, ia diremukan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Ini bagian firman Tuhan di bagian perjanjian lama yang sangat penting gitu ya. Hamba yang menderita, dan ini menyatakan kalau Mesias yang datang, yang orang Yahudi pikir dia akan mengokohkan kerajaan Daud dan menang secara militer. Tapi sebetulnya saya bilang Mesias yang pertama, jadi Tuhan Yesus 2 kali datang, Bapak Ibu yang terkasih ya. Yang pertama dia datang 2000 tahun yang lalu, dan nanti dia akan datang kembali pada saat Tuhan menghakimi dunia. Dan kenapa orang Israel kenapa orang Israel nggak bisa melihat itu? Karena mereka pikir Mesias yang datang itu akan menyelamatkan bangsa Israel secara militer dari penjajah. Tetapi Yesaya bilang, oh enggak, dia hamba yang menderita, dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia dirembukan oleh kejahatan kita. Jadi misi yang pertama yang Tuhan ingin buat adalah dia menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya. Oleh apa? Oleh penebusan karya Yesus di atas kayu salib. Baru nanti di Daniel 7, dikatakan anak manusia akan datang lagi. Dia akan memerintah kerajaan 1000 tahun dan kita akan memasuki kerajaan Allah, Yerusalem yang baru. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama tadi ini aku bahas 2 aja ya, karena ada juga nanti tadi yang pertama nubuat ya. Jadi nubuatan itu adalah di mana para penulis perjanjian lama dapat memberitahu, memprediksi
kelahiran Yesus, pribadi Yesus lewat penulisan mereka di kitab suci di Perjanjian Lama, dan mereka dapat memberitahu, memprediksi tentang kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, dan juga kematian Yesus yang ada di dalam perjanjian Lama. Nah, yang kedua yang aku mau kasih tahu adalah ini kita belajar sedikit ya. Ini tipologi. Ya. Tipologi itu apa? Tipologi itu ini agak sulit untuk dijelaskan, tapi ya saya nggak apa-apa ya. Maksudnya kita belajar ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Saya juga masih belajar juga gitu. Saya juga masih belajar, dan kita mau sama-sama belajar. Apa yang saya tahu, saya akan kasih tahu ke Bapak Ibu terkasih. Jadi tipologi itu semacam gini. Jadi ada di Perjanjian Lama itu ada orang atau kejadian atau event atau sesuatu yang disebut dengan kita sebutnya dengan tipe gitu ya. Dan nanti akan dipenuhi, dinyatakan di dalam perjanjian baru yang disebut dengan antitipe. Jadi tipologi itu Tuhan menggunakan event di dalam sejarah untuk menyatakan kejadian besar yang akan datang. Dan ini konteksnya berbicara mengenai pelayanan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus. Jadi di Perjanjian Lama ada beberapa kejadian, event, nanti kita akan masuk gitu ya. Yang itu adalah suatu bayangan dan nanti akan digenapi di dalam perjanjian baru. Nanti Tuhan Yesus sendiri kasih tahu loh Bapak yang terkasih. Jadi tipologi ini kita belajar, dan ini Tuhan Yesus sendiri yang ngasih tahu, ada beberapa gitu ya, tapi dia nggak ngasih tahu semua. Nah, yang pertama, ini yang Tuhan Yesus kasih tahu sama kita, ini tipologi. Itu pertama apa? Tuhan Yesus kasih tahu gitu ya. Di Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi event kejadian pada saat Yunus masuk dimakan oleh ikan besar gitu ya. Nah, nanti Tuhan Yesus juga sama seperti itu, pada saat dia disalibkan, dia mati dan dia bangkit. Dikatakan di Matius, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus lagi ngasih tahu, ini kejadian ini type of Christ kita bilangnya. Type of Christ, Yunus di dalam perut ikan gitu ya. Nah, ini ya kita ayat apa namanya yang semua orang tahu gitu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Tapi sesaat sebelumnya Tuhan Yesus lagi ngasih tahu sebuah tipologi. Yaitu apa? Pada saat Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dia kasih tahu, oh pada saat Musa meninggikan ular di padang gurun, pada saat apa? Ini Bilangan 21 ayat 8 ayat, sampai 9 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung itu dan taruhlah pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular itu dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang yang dipagut ular dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang melanggar perintah Tuhan, Tuhan hukum dengan ular tedung keluar dan mereka membunuh bangsa Israel. Tapi Tuhan suruh Musa ngapain? Tuhan suruh Musa bikin ular tembaga, dan setiap orang yang ngelihat ular tersebut, orang tersebut enggak mati. Sama seperti Tuhan bilang, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Setiap orang yang berdosa, yang harusnya mati, pada saat dia melihat salib Kristus, dia enggak apa? Dia enggak mati, Bapak Ibu. Itu tipologi, type of Christ. Jadi
ular tembaga pada saat Musa bikin dan Tuhan suruh supaya orang Israel yang dipatuk ular nggak mati, itu adalah type of Christ. Ya, ini firman hari ini mungkin agak sedikit berat ya Bapak Ibu, karena mungkin kita belajar gitu. Tapi saya ingin kita belajar Bapak Ibu. Saya ingin kita belajar dan mengerti firman Tuhan lebih dalam. Karena dengan begitu kita dapat mengerti pekerjaan Tuhan yang dahsyat bagi kita. Mana ya, mana adalah roti yang Tuhan kasih, makanan yang Tuhan kasih gitu untuk bangsa Israel. Pada saat di padang gurun, di Keluaran 16 ayat 4, Tuhan berkata kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar memungut setiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka, ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tuhan menurunkan dari langit hujan roti mana. Dan Yesus bilang di Yohanes 6 dikatakan, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kepadamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Bapak Ibu yang terkasih, mana adalah type of Christ, tipologi yang menggambarkan Tuhan Yesus. Dan pada saat kita melihat hal ini, hal-hal tipologi ini atau type of Christ ini, kita dapat belajar mengenai pribadi Yesus lebih dalam lagi. Kita dapat mengerti karakter Tuhan lebih lagi. Dan kita dapat melihat keajaiban pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Apalagi type of Christ. Ya ini enggak semua ya Bapak Ibu. Saya hanya bahas sekilas-sekilas aja dan lewat-lewat aja. Type of Christ, anak domba Paskah. Pada saat bangsa Israel, pada saat Musa mau menurunkan tulah yang ke-10, yaitu setiap anak tunggal, anak pertama, firstborn gitu ya, laki-laki. Pada saat Tuhan menghukum bangsa Mesir, dia akan mengambil nyawa daripada anak sulung gitu, anak pertama, daripada bangsa Mesir. Dan untuk bangsa Israel, mereka harus membuat lambang, di pintunya harus dikasih darah daripada anak domba yang tak bercacat. Dan apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu, jika tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan anak domba Paskah, anak domba pada saat itu adalah type of Christ. Kenapa? Karena Yesus adalah anak domba yang mati untuk menebus siapa Bapak Ibu yang terkasih? Untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat kita menerima darah Kristus, kematian akan terlewat daripada kita. Dan anak domba Paskah adalah type of Christ. Dan ini favorit saya. Ini favorit saya, type of Christ, dan ini salah satunya, dan ini Ishak gitu ya. Ishak, dan Tuhan berfirman gitu kepada Abraham gitu. Ambil anakmu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Jadi anak Abraham yang tunggal yaitu Ishak, itu adalah type of Christ juga. Tipe daripada type of Christ, tipologi daripada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Ishak adalah anak tunggal yang akan diserahkan di atas gunung, salah satu gunung di Moria gitu. Dan Tuhan berfirman gitu ya, pada saat dia udah mau dibunuh gitu, malaikat Tuhan bilang kepadanya, Abraham, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau enggak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan
melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tunduk tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ishak anak Abraham yang tunggal, Abraham kasih kepada Tuhan gitu ya. Dan malaikat lihat dan malaikat bilang, lu jangan bunuh anakmu, tapi aku akan kasih, Tuhan yang akan menyediakan. Dia kasih anak domba. Pada saat itu dia kasih anak domba, tetapi 2000 tahun kemudian sesudah Ishak diselamatkan oleh malaikat dan dikasih anak domba, Tuhan memberi anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus, untuk diserahkan, dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu oleh siapa? Oleh keturunannya si Abraham itu sendiri. Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, anak Adam, anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ya ini ya saya pengen kita belajar, saya ingin jemaat di sini mungkin berasanya agak teknis, karena kalau khotbah-khotbah gitu kan biasa ini lebih kayak belajar sedikit gitu ya. Tapi aku rasa perlu kita belajar sedikit mengenai hal ini. Kenapa? Karena ini buat saya ini modal gitu. Saya kasih kita di sini semua untuk kita dapat mengerti firman Tuhan lebih mendalam gitu. Dan saya ingin kita semua belajar ya Bapak Ibu. Di sini semua murid-murid Kristus kan. Amin ya? Amin ya, murid-murid Kristus ya. Dan apa yang Tuhan Yesus inginkan dari murid-muridnya, lihat tadi di kelewatan. Kecepatan pencetnya. Masukkan lagi, Be. Maaf. Apa yang tadi Tuhan ingin jelaskan pada murid-muridnya pada saat jalan menuju ke Emmaus, Tuhan menjelaskan kepada mereka tentang dirinya di dalam kitab-kitab suci, yaitu di mana kitab perjanjian lama, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Tuhan ingin kita belajar loh. Tuhan ingin kita belajar sebagai murid-murid Tuhan untuk memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan, tentang nubuatan, tentang tipologi, tentang type of Christ. Ya walaupun mungkin kayak ya agak berat gitu ya. Mungkin ya aku gak tahu, kalau aku demen sih kayak gini gitu. Mungkin gak semua orang demen gitu ya. Karena kenapa sih kita belajar gitu. Tapi harus Bapak Ibu yang terkasih, kita harus belajar, kita harus tahu gitu. Kita harus tahu. Karena pada saat kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan dan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia, kita sekali lagi kita dapat melihat kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat. Aku kemarin lagi belajar thrifting, tau gak thrifting Bapak Ibu terima kasih. Thrifting, diajarin sama anak komsel saya nih. Thrifting itu belanja barang-barang bekas gitu ya. Ada ada toko gitu, sekarang katanya lagi ngetren gitu thrifting. Belanja barang-barang bekas, oh ini bagus nih kok gitu. Nah kemarin aku karena dikasih tahu sama anak komsel, coba deh thrifting gitu ya. Thrifting beli, aku kan suka sepatu biasa kalau nggak Converse gitu dari zaman dulu, kalau nggak Nike gitu ya mereknya gitu.
Dan aku coba beli thrifting, ada sepatu Nike, harganya murah banget tapi masih bagus gitu ya. Diskon 50%. Dan akhirnya aku ketemu Matthew gitu, Matthew, ini si Matthew tanya, mau tahu gak kok itu ori apa enggak? Karena beli di tempat bekas gitu ya. Akhirnya si Matthew kasih tahu, oh ini ori kok. Kenapa? Karena kalau sepatu Nike itu kanan sama kirinya beda gitu ya. Karena sebelah kanan sama kirinya kode serinya beda gitu. Saya nggak berusaha membandingkan Tuhan dengan sepatu Nike gitu ya. Tapi maksudnya gini, pada saat kita melihat nubuatan Tuhan, pada saat kita melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa, kita dapat tahu, oh Tuhan itu, Yesus itu adalah betul-betul Mesias. Dia betul-betul Mesias yang original. Kenapa? Karena nubuatan yang begitu banyak gitu ya, dan ditulis dari ratusan tahun yang sebelumnya, itu digenapi oleh satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kita tahu nih, oh ini original, ini Mesias, Yesus adalah Mesias. Kenapa? Karena dia menggenapi apa yang menjadi nubuatan Tuhan dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar sedikit mengenai Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat mengerti dan ajar kami agar kami dapat mengagumi karya keselamatan Tuhan, rancangan keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam sejarah manusia. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk pribadi Yesus Kristus yang Tuhan sudah kirim 2000 tahun yang lalu. Engkau, Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, yang masuk ke dalam dunia ini, yang merendahkan diri, dan Kau mau mati bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur dan ajar kami agar kami dapat mengerti mengenai firman Tuhan lebih dalam lagi, dan kami dapat menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan masuki ke dalam perjamuan kudus, dan kita mau menaikkan satu pujian pada satu bukit.
pada satu bukit. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan, ajar kami untuk kami terus mengingat kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi semua manusia. Dan kiranya turunlah berkat yang daripada Tuhan atas roti dan anggur yang akan kita makan dan minum pada pagi hari ini. Berkat yang akan membawa jemaat GBI Jelambar Timur, jemaat di tempat ini, untuk kami dapat betul-betul mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan karya Tuhan yang begitu agung untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Amin. Doa, jemaat saya persilahkan duduk dan roti dan anggur dibagikan dan kita kembali menaikkan ini pujian pada satu bukit. Sana ku dapat
Jemaat, saya persilahkan untuk bangkit berdiri dan apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau belum ada boleh angkat tangan. Sudah semua ya. Dan kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami mengucapkan syukur untuk pengorbanan Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan. Untuk cinta kasih Tuhan. Atas kami. Umat yang berdosa. Dan Tuhan kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan ajar kami dalam kehidupan kami agar kami selalu mengingat kasih setia Tuhan akan. Kami selalu mengingat pengorbanan Tuhan dan mampukan kami agar kami menjalani hidup kami gak menyia-nyiakan pengorbanan dan anugerah yang Tuhan sudah beri. Roh Kudus kau mau jamah setiap hati kami. Dan mampukan kami agar kami mengingat selalu pengorbanan dan kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, diberkati setiap kita yang menerima firman Tuhan. Meskipun mungkin kok kayaknya susah masuk gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita, amin. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin sikap dan respon kita akan berbeda. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa makin mengasihi Tuhan. Tetapi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa melihat bahwa jejak Tuhan ada di dalam setiap sejarah kehidupan manusia. Kita akan semakin mengasihi Tuhan, kita akan memiliki kesetiaan dan Tuhan akan memampukan kita untuk tetap setia. Amin. Diberkati setiap kita oleh kebenaran firman Tuhan dan juga persekutuan di dalam perjamuan kudus. Dan hari ini kita akan menyaksikan orang tua yang akan menyerahkan anak mereka. Ada sepasang suami istri yaitu Ari dan Tania. Saya panggilkan untuk ke depan. Mereka akan menyerahkan anak mereka yaitu Jayden Giorianta yang lahir pada tanggal 17 Januari 2026. Ini adalah pasangan suami istri yang memperoleh berkat daripada Tuhan. Ya, ini adalah Ari dan Tania dengan anak mereka yang mereka bawa, Jayden Giorianta. Sebelum kita akan bersama-sama berdoa buat sepasang suami istri dan juga anak mereka, mari kita sama-sama dengar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Anak-anak adalah berkat dari Tuhan. Kehadiran mereka patut disyukuri. Kehadiran mereka merupakan sebuah kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan serahkan kepada kita.
Oleh sebab itu hari ini nggak cuma pembekalan firman Tuhan ini buat Ari dan Tania, tetapi kepada setiap kita orang tua menyadari bahwa anak-anak adalah berkat dari Tuhan. Anak-anak adalah kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu anak-anak harus dididik untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Maka mereka pun akan diberkati hidupnya. Mereka akan memiliki umur yang panjang, mereka akan memiliki masa depan yang baik, mereka akan memiliki perkenanan Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Sepanjang kita orang tua memelihara, mendidik mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap orang tua yang mendidik dan menyerahkan kehidupan anaknya kepada Tuhan, maka pada akhirnya orang tua juga yang akan menikmati buah dari hasil didikan mereka. Anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang menggenapi setiap rencana dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu hari ini para orang tua, ya ini gak cuma buat Ari dan Tania, hiduplah senantiasa di dalam takut akan Tuhan. Peliharalah kekudusan di dalam pernikahan. Karena ada berkat Tuhan buat setiap pasangan orang tua, buat setiap anak-anak yang memelihara kehidupannya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan para orang tua juga wajib untuk memiliki keteladanan bagi anak-anak mereka, khususnya di dalam disiplin rohani. Untuk mengajarkan kepada anak-anak berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, agar anak-anak ini mengerti setiap jalan-jalan Tuhan lewat disiplin rohani yang mereka bangun sejak mereka masih kecil, bahkan masih bayi. Oleh sebab itu hari ini sebagai orang tua juga, di dalam segala keterbatasan kita, yang kita bisa lakukan adalah kita menyerahkan anak-anak kita, menyerahkan diri kita di saat yang bersamaan untuk kita dimampukan oleh kuasa Tuhan. Mendidik, membesarkan, merawat, dan mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak mereka. Saya undang jemaat sekali lagi untuk bangkit berdiri. Dan untuk Ari dan Tania boleh berdiri menghadap ke arah mimbar. Sampai masa tuamu aku Yesus, tetap Dia. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dan saya mengundang untuk pejabat-pejabat gereja dapat maju ke depan untuk mendoakan. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Pada saat pagi hari ini secara khusus kami berdoa buat Ari dan Tania. Bila mereka berdua boleh berjalan di dalam terang firman Tuhan, menjalani peran mereka sebagai seorang ayah dan seorang ibu yang memelihara anak-anak mereka, yang mendidik anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga mulai dari masa kecilnya, Jaden, anak yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, boleh bertumbuh sesuai dengan panggilan Tuhan. Hari ini kami memberkati Ari dan Tania Tuhan. Berkati mereka, mampukan mereka untuk menjadi ayah dan ibu. Mampukan mereka untuk mereka juga menjaga dan memelihara kekudusan pernikahan mereka. Menjaga hidup mereka benar. Dan memelihara kehidupan rohani mereka untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Kami berdoa apapun yang menjadi mata pencaharian mereka, Engkau memberkati sehingga itu akan mencukupi segala kebutuhan keluarga. Dan hari ini kami menyerahkan Jaden, Gio, Rianta ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mulai dari sekarang bahkan sampai masa tuanya, sampai selama-lamanya ia berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami menyerahkan Jaden
ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan di saat yang bersamaan mulai hari ini, Jaden menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Menjadi bagian di dalam jemaat Tuhan. Untuk hidupnya bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus menyertainya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Maret tahun 2026. Saya berdoa kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita simak Weekly News untuk minggu ini. Siang ini pada pukul 12.30, anak-anak remaja diundang untuk hadir dalam Teen Sunday Service yang akan dilayani oleh Ko Jimmy Lucas yang akan membahas tentang inkarnasi. Pada hari Rabu, seluruh wanita diundang di dalam ibadah spesial Wanita Cakap Berdampak bagian yang kedua yang akan dilayani oleh Ibu Bertina Munte pada pukul 5 sore di Gedung 52, lantai 2. Dan jangan lewatkan ibadah doa Kamis pada pukul 5 sore di Gedung 52. Dan pada hari Sabtu kita akan bersama-sama berdoa di dalam ibadah doa pagi yang diadakan pada tanggal 7 Maret 2026 pukul 5.30 pagi. Di hari yang sama pada pukul 18.30, anak-anak muda diundang hadir dalam Vessel Youth Community. Dan kali ini akan belajar tentang resiliensi dengan pembicara Ko Agus. Dan pada hari Minggu, 8 Maret 2026, ibadah raya pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Bapak Jimmy Lucas yang akan belajar tentang siapakah Yesus. Dan pada pukul 10 pagi, anak-anak sekolah minggu akan belajar tentang I am forgiving. Dan pada pukul 12.30, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Kak Widya Ratna. Dan kita akan bersama-sama belajar tentang experiencing God. Demikian Weekly News untuk minggu ini. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Happy Sunday. Matt, lu ngerasa gak sih hidup tuh gini-gini aja, kayak kosong aja gitu? Gue sih biasa aja. Kenapa lu kurang ngopi? Ngopi, sampai GERD gue ngopi mulu. Buset, gaya bener hidup lu. Terus kenapa kosong? Jujur gue juga bingung kenapa kosong. Kita ngapain yuk? Nah, kebetulan di gereja lagi membuka kesempatan buat yang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Tertarik sih gue. Cuma caranya gimana, Matt? Nah, syaratnya ada beberapa sih, tapi gue yakin lu pasti bisa. Yang pertama, lu harus dibaptis. Lu dibaptis belum? Udah gue. Oke, yang kedua, usia lu minimal 15 tahun. Usia lu berapa sekarang? Dua gue. Lah tua lu. Iya. Nah, terus lu harus sudah berjemaat minimal 1 tahun. Lu udah berapa lama? Setahun. Kayaknya lebih sih. Nah, yang paling penting, lu harus punya hati dan komitmen buat melayani. Hati dan komitmen. Ya ada lah. Terus? Terakhir, lu harus siap buat di-interview. Ya elah, interview doang. Tapi menurut lu, gue cocok di mana sih? Ada banyak bidang pelayanan yang dibuka, lu tinggal sesuaiin aja sama apa yang lu paling bisa. Ada pemusik, ada pemuji, paduan suara, multimedia, lighting, sound system, usher, guru abi, tamborin, serta pelayan kunjungan dan kedukaan. Terus daftarnya kemana? Lu tinggal scan aja nih barcode yang bakal gue tampilin. Oke, gue daftar dulu. Haleluya, puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Saya yakin kita semua jemaat Tuhan diberkati pada pagi hari ini oleh firman Tuhan.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Wilis, dan segenap pelayan Perjamuan Kudus untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, seperti yang sudah kita saksikan di tayangan sebelumnya, bahwa gereja masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani. Pendaftaran masih dibuka sampai minggu depan. Ya, saya berdoa kiranya Tuhan menggerakkan hati kita semua untuk bisa mengambil komitmen untuk kita mau sama-sama melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah melayakkan kita, menebus dosa kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Karena itu kita mau mengucap syukur dengan kita boleh melayani Tuhan dan melayani jemaat. Bidangnya apa aja? Tadi sudah disebutkan banyak. Buat Bapak Ibu Saudara yang suaranya bagus, mungkin boleh bergabung di tim pemuji atau paduan suara. Atau yang kreatif, boleh di multimedia, boleh di sound system, di lighting. Atau yang senyumnya manis, ya hatinya ramah, senang ketemu orang, boleh bergabung di Usher. Buat yang suka sama anak-anak kecil, kita ada buka di guru-guru ABI. Apa sih ABI? Guru sekolah minggu, ya atau pelayan anak. Jadi boleh melayani anak-anak di sekolah minggu. Ya kiranya boleh buat Bapak Ibu Saudara yang belum melayani, boleh langsung daftar, scan barcode. Kalau misalnya bingung, saya bingung kalau mau scan barcode, saya mau daftar, saya bingung caranya gimana. Atau saya bingung mau melayaninya bagian apa. Boleh nanti bisa langsung menghubungi Ibu Wilis. Ya, boleh konsultasi kira-kira saya cocoknya di mana ya gitu. Atau mungkin anak-anak muda yang belum berumur 15 tahun. Tetapi, Ci, saya rindu mau melayani Tuhan, tapi saya belum berumur 15 tahun. Boleh menghubungi pengurus remaja ke Koko Elo atau Koko Agus. Ya, kita mau sama-sama bergerak melayani Tuhan, membangun gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara siap untuk melayani? Haleluya. Dan saya juga mengingatkan untuk anak-anak muda, The Faisal Youth Community, kita akan ada lagi tanggal 7 Maret. Ini komunitas untuk anak-anak muda. Ya di tempat ini, tanggal 7 Maret jam setengah 7 malam, kita akan ngobrol, kita akan bahas mengenai resiliensi yang akan dibawakan oleh Ko Agus. Saya mengundang kita semua anak-anak muda, ya saya juga masih muda. Ya kita semua anak muda untuk boleh bergabung nanti ya, hari Sabtu kita ketemu. Acaranya seru, fun, jadi jangan takut untuk datang. Baik, itu saja yang saya akan sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan syukur akan dilakukan 2 kali untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara online dapat memberikan persembahan syukur melalui transfer rekening BCA atau scan barcode yang tertampil di layar. Kita bersatu hati dan kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dan penebusan-Mu yang memberikan keselamatan bagi kami. Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami juga memberikan persembahan syukur kami. Kami sudah diberkati oleh begitu banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami dan kami akan memberikan persembahan kami dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
untuk bangkit berdiri. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenanganmu. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami tahu kami punya Tuhan yang besar yang sudah menggenapi janjinya. Dan Tuhan, kami sudah menerima kemenangan yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini. Tuhan, apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan setiap jemaat, Tuhan kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan ada atas jemaat ini. Dan Tuhan kiranya mau memberkati apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap jemaat yang ada di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa juga untuk setiap anak-anak yang bersekolah, belajar dalam studinya. Tuhan juga mau memberkati mereka, berikan mereka kepintaran dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang sakit. Dan kami sekarang ini hamba-Mu berdoa khusus untuk Abing yang berada di rumah sakit. Dan kiranya kuasa Tuhan menjamah Abing, dan Tuhan mau menyembuhkan, dan Tuhan mau memulihkan keadaannya. Dan setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yang mengalami sakit, Tuhan kiranya Tuhan Kau mau nyatakan kuasa-Mu. Tuhan Kau mau memberikan kesembuhan. Dan Tuhan Kau mau lindungi semua jemaat di tempat ini. Untuk kami dapat berjalan menuju kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, itu menjadi nyata. Dan kami butuh tuntunan firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang menyertai kami. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Jemaat GBI Jelambar Timur, pulanglah dengan damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, dan cinta kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyir. Tuhan berkati. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi